Hai teman-teman, balik lagi ke channel saya. Kali ini kita akan bahas untuk Exos Heroes. Hari ini hari Kamis, jadi ini udah selesai maintenance, bisa dibuka. Update-nya sih kayaknya Monica ya yang keluar hari ini. Kemarin udah Wilkes, sebelumnya lagi Jinai. Masih belum ngerti harus gacha atau enggak. Kayaknya aneh bakal nungguin buat hero rebanner yang buat signature force. Jadi size-nya bakalan simpen buat itu. Tapi nggak tahu juga kalau nanti di Zebenstanier si Monikanya GG, ya terpaksa harus gacha. Itu Monika udah keluar guys. Oke Monika. Gue nggak tahu kenapa ya kalau Exos Heroes tuh gimana ya? Bisa dibilang pakaiannya tuh wow. Oke, kita lihat skill-skillnya. Wih, 525% piercing damage. Ini gila, ini sih gila. Wah, ini parah ini iris kedua guys. Sakit banget ini. Waduh, benar-benar mikir-mikir nih buat gacha atau enggak. Oke, tutorial hari ini sih kita akan fokus ke gimana caranya kita mempermudah buat quest harian dari challenge-challenge yang ada. Yang pertama kita harus selesaiin di harian itu, kita biasain ke airship dulu. Kita masuk ke airship. Tiap hari kita usahain buat selalu pertama send aliens dan lakuin. Terus attendance di air squadron. Ini buat daily quest ya, yang harus diselesaikan setiap hari, attendance. Kemudian kita juga donate. Kalau udah kita recruit. Nah, free recruitnya udah aneh pakai. Jadi quest harian untuk free recruit udah kepake. Terus selanjutnya kita cek Exos Pass. Exos Pass ini kita cek hari ini kita bisa nyelesain apa aja. Play Shelter of Avaris, ya nanti juga kelar. Disassemble hero, iya nanti hero akan disassemble hero hasil dari Door of Creation ya, dari Toker Exodium. Terus obtain nature element hero tuh moga-moga nanti dari Door of Creation-nya dapat nature element hero, jadi questnya juga selesai. Setelah ini kita coba dispatch. Aneh udah dispatch. Nah, tips dari Aneh adalah untuk treasure hunting kita pasang satu aja sampai hari Kamis. Jadi mau itu sehari pasang 2 kali nggak apa-apa, tapi satu aja, satu di antara 3 ini. Karena biasanya kalau hero kita habis Sabtu Minggu kita nggak bisa, jadi kita maksimalinya di Sabtu Minggu untuk pasang di 3 quest ini. Biasanya sih untuk kalau hero nya kurang itu kita nggak bisa lanjut. Itu lumayan ngeselin juga kalau misalnya quest harian ada yang requirement-nya treasure hunting, jadi kita simpan buat setiap hari harus ada. Kita cek untuk rewardnya Exodium dan Air Squadron Attendance, kita ambil aja. Kita lanjut ke World. Nah, ini gimana caranya kita bisa mempersingkat waktu ya buat nyelesain quest harian dari challenge. Untuk Experience Sanctum udah Aneh mainin tadi, Spirit Sanctum juga. Kita sekarang ke Ancient Gold Mine. Hari ini kayaknya temanya nature, karena kemarin itu es, Senin itu light and dark, Jumat itu mesin, Sabtu Minggu bebas. Nah, kita usahain untuk tiap susunan hero untuk nyelesain quest harian ini kita bisa spesial dengan cara quick battle. Jadi hero kita secara combat power harus bisa untuk nge-raid ini setiap hari. Nggak harus semua, karena kadang kita juga nggak punya hero nya, jadi nggak bisa untuk nge-raid. Nggak apa-apa kalau kita nggak punya hero nya, kita main yang maniac. Tapi kalau kita punya hero nya, kita wajib harus bisa untuk nge-raid. Tips dari Aneh adalah kuncinya ada minimal 2 hero fated yang itu levelnya di atas 85, full enhancement, kemudian juga fated equipmentnya lengkap,
dan level 30 semua minimal. Setelah itu hero untuk yang rare sama di bawahnya mungkin yang hero-hero normal itu usahain bintang 5 guys. Bintang 5 enhancement mentok, levelnya kalau bisa 75, dan salah satu dari hero tersebut dipasangin 2-3 fated EQ yang levelnya 30 guys. Ini untuk mempermudah kita quest harian, jadi bisa nge-raid, bisa nyimpen banyak waktu buat kegiatan lain. Aneh coba sneak peek sebentar ya. Untuk Iden level 75, untuk Kinbera level 77, untuk Neronya level 77. Dan ini salah satu atau salah dua di antara mereka udah ada yang kepasang fated EQ. Bisa dipasangin satu-satu atau satu hero aja dipasangin 2 atau 3. Nanti aneh akan open setelah ini. Kita lanjut quest harian untuk Solar Trade Route. Nah, untuk yang spesial, yang lunatic masih susah banget, jadi kita yang spesial dulu aja. Contoh di sini ada 3 hero fated yang levelnya udah tinggi, fated EQ weaponnya kepake semua, jadi pasti akan clear. Cuman kadang-kadang kita males naikin buat yang hero kayak gini for beta. Tapi ini perlu guys, supaya kita bisa mempermudah quest harian. Nanti aneh akan buka di hero-nya, aneh pasangin equipment apa aja supaya kita bisa mempermudah raid setiap hari guys. Ini lumayan mangkas waktu sekitar 10-15 menit. Lunar trade juga. Oke, spesial. Usahain selalu di atas 1.750 guys, itu aman. Cepat kan? Kemudian blessing. Oke, bismillah ya Tuhan, kasih aku sirup marjan merah ya Tuhan. Oke, kita raid lagi. Enak kan kalau udah ke build semua, kita nggak terlalu fokus buat di Seven Stanier ya, fokus build hero yang buat quest harian. Karena dari situ kalau udah ke build semua Senin sampai paling nggak hari Kamis ya, Sabtu Minggu kan pasti teman-teman udah banyak yang lolos lah untuk raid. Cuman usahain paling nggak Senin sampai Kamis atau Senin sampai Jumat itu quest harian kita cepet, jadi kita bisa fokus buat ngulik hero, cari kombinasi lain, kemudian juga pelajarin hero kayak gitu sih. Blessing udah, battle bisa, ini kita raid. Masih nggak bisa karena squadron aneh udah nyelesain. Jadi terima kasih squadron subur, masih harus tunggu 1,5 jam lagi buat bisa nge-raid, nggak apa-apa. Yupir's Labyrinth, Zeppen Stanier, selanjutnya kita ke Shelter of Avaris. Jadi ini quest-quest yang bisa di-raid. Nah, bisa di-raid. Kita selesain dulu aja yang quest-quest raid. Oke. Kan enak guys kalau semuanya ke build, kita nyelesainnya cepet. Kalau side story ini agak susah juga buat nyelesainnya, buat requirement hero nya agak susah. Bisa hard aja bagus. Requirement hero nya kan di sini yang susah tuh requirement hero nya guys. Udah kita quick battle yang normal aja. Lanjut kita ke Embodiment of Avaris. Untuk para sultan ini rankingnya udah pada B sama A ya, aneh baru C. Skip aja, skip biar cepet. C. Ini ada rewardnya guys tiap minggu, jadi harus dimainin ya. Kemudian next task kita ke Infinity Core. Itu buat orang yang waktunya banyak. Buat teman-teman yang waktunya dikit, ini yang harus dimainin setiap hari. Untuk Yupir's Labyrinth aneh selalu mainin setiap hari, dan aneh ambilin yang size-nya gede-gede dulu. Usahain selalu cek requirement-nya. Fat Core Valentine needs help, delete 10 mana, post save all the buff, sleep, single burst DPS.
single burst DPS. Oke, kita pasang hero untuk single burst DPS. Kayaknya ini udah kuat sih. Terus yang sakit lagi itu Adam. Kalian kalau punya Fatcore Adam di build aja, itu sakit banget. Rera nggak begitu. Zeon bagus nggak ya? Gini aja kali ya. Aneh lebih pede Rachel sih daripada Zeon. Apa kita pasang attacker semua ya? Kita coba. Biasanya Yupier's Labyrinth itu kalau musuhnya kuat, dia lembek. Kalau musuhnya tebel, serangannya lemah. Nah, usahain untuk round 1-2 kita basic attack aja. Karena ada Rachel, jadi disheartennya keluar. Kalau dia ngekill, jalan lagi guys. Oke, hajar lagi. Kita simpen mana buat nge-ulti bosnya terus. Nah, usahain nyerang hero lawan yang belum jalan. Hero yang udah jalan tinggalin aja. Serang yang belum jalan guys. Oke, musuhnya siapa sih ini? Oh, Zeradin. Oke, kita serang single attack. Lumayan segitu. Oke, lumayan. Moga-moga kelar. Ya, miss. Nah, ini nih, ada yang tidur pasti. Iya, benar ada yang tidur. Oke. Kalau tadi nggak miss ya, round 1 kelar guys. Jadi kita harus punya hero buat area burst sama single burst ya guys. Ini untuk kelarin Yupier juga supaya gampang. Dan itu hero-hero yang wajib di build tadi. Terus kemudian kita ke quest ini harian. Ini harus selesaiin juga tiap hari ya. Karena dapat size-nya 60 lumayan. Untuk yang ini kita cuma tinggal pencet-pencet aja, gampang, di auto aja. Oh ya, tips buat teman-teman yang dipasang buat hero default kayak gini untuk explore sama kelarin quest ini, usahain hero yang levelnya mau dinaikin guys. Karena dari smart exploration dia juga dapat level up, experience dari quest-quest kayak gini juga. Untuk hero-hero yang udah OP, yang levelnya udah tinggi, bisa disimpan aja dulu. Oke, clear. Quest pertama. Biasanya sih quest ke 1 sama ke 4 ya yang harus battle 2 kali. Gak apa-apa karena rewardnya sepadan guys. Saya sama kitab suci buat naikin level.
Kalau mau GG ini harus selesai setiap hari. Karena beli pun itu nggak segitu seberapa ya. Kalau uangnya kita tanggung, beli itu nggak naikin stat hero kita secara signifikan guys. Tapi dari rajin. Di sini lebih main ke faktor punya hero sama nge-build-nya sih. Exos Heroes tuh. Nah, nanti boleh setelah selesaiin quest-quest itu muter-muter cari yang traveler supaya dapat Leviston, sama ngambil Exodium yang di hutan guys. Tapi kelarin quest harian dulu, karena biasanya kebayang-bayang sampai sore kalau belum selesai. Battle habis ini biasanya ngobrol sama satu orang, terus kita disuruh kayak benerin pagar atau ngambil madu atau ngambil kembang 2 kali. Jadi kita manfaatin setengah jam awal main Exos Heroes itu untuk kelarin quest harian. Kalau ada yang pernah nanya sih, bang kok fight core-nya banyak banget, hampir lengkap. Enggak lengkap. Valar nggak punya, Summer Vesta sama sekali nggak punya, Wilkes aneh tinggal, terus Bangga Family nggak punya 2, kalau nggak salah Luke sama satunya lagi apa aneh lupa. First Guardian nggak punya yang Baraka. Selain itu punya sih, rata-rata hampir punya. Dan sampai sekarang aneh pun belum punya Dorka. Takut aja dapat itu hero terus aneh build, nanti formasi First Guardiannya kacau. Nah ini quest kelima, ngobrol sama satu orang. Terus ini biasanya sih suruh, ya kan benar, ngambil tong kayu 2 kali. Nah, ini udah kelar, quest hariannya udah kelar. Sebetulnya kalau mau lebih rajin lagi, masih ada satu quest harian, itu Hero Challenge. Tapi rewardnya nggak begitu bagus karena cuman Levi Stone. Terus kita sambil nunggu reward yang Levi Stone 1 jam, kita masuk ke airship. Kita cek. Oke, masih polish equipment sama Zeppen Stanier 1 kali ya. Untuk weekly-nya tinggal daily quest 1 kali. Oke, untuk polish equipment, saran aneh jangan masuk inventory dulu. Inventory itu sama hero terakhir, kita langsung Door of Creation aja. Kita tuker-tukerin, baru yang jelek kita buangin. Nah, bisa pure recruit. Oke. Pakainya heroic token ya. Gak usah deh, ntar aja. Oke, friendship. Power of duel. Tuker. Kayaknya enggak deh, jangan deh. Karena bisa ditukar sama item. Jadi untuk power of duel sama solar seal disimpan aja guys. Terus kita Exodium recruit aja. Cuman ada 74, nggak apa. Fated. Ya, dapat Fated guys. Emma Watson. Nggak apa-apa.
Kita langsung tukar lagi nih. Dapat lagi guys. Oke, boot, physical boots. Dapat 1, nggak apa-apa, lumayan. Nah, baru dari sini kita ke inventory guys. Inventory. Kita disassemble. Nah, kalau mau kelarin quest harian dengan cepat, jangan pasang hero yang jelek pun dengan equipment yang jelek. Usahain minimal rare ya guys. Minimal banget itu. Yang ungu-ungu ini usahain itu. Terus kita harus polish equipment 1 kali ya tadi ya. Berarti kita buka aja itemnya. Kita scroll sampai yang nggak ada tulisan equipmentnya ini, bunderan ada E nya. Kita cari terus. Oke, nah ini kita polish guys. Nah, polishnya pakai ini. Yang paling banyak aja itemnya. Kita polish. Oke, selesai polish. Nah, baru setelah ini ke manage heroes. Untuk combat power, hero nya nggak begitu banyak tadi aneh dapatnya. Ada muda enhancementnya udah mentok, disassemble aja. Oke, kayaknya semua sih ya kan dapat. Oke, thank you. Kita lanjut ke kelarin Zebenstanier karena tadi requirementnya harus selesaiin itu. Aneh masih challenger 2 kalau nggak salah. Karena untuk naik ke master itu pengorbanannya lumayan guys. Pengorbanan waktu sih yang paling kerasa. Aneh juga belum main Holy Dragon Grounds, tapi itu nanti aja setelah konten ini aneh selesai record. Karena lumayan ngabisin waktu juga walaupun kita bisa ngebreak dragonnya. Apalagi hari Sabtu Minggu guys, itu bisa 20 menit buat Holy Dragon Grounds doang. Kita main Challenger 2. Langsung aja. Musuhnya ada Bernadette, Maggie, Baraka, Chati sama Anas. Ini mau ngapain sih musuhnya pasang ini? Yang ada mati kalau misalnya musuh kita full First Guardian. Ya kalau hero kita GG sih nggak bisa langsung mati juga sih. Tapi untuk kelas Sultan sekarang udah pada serem-serem guys. Jadi lebih baik cari aman. Kita heal dulu. Bathory aneh udah awaken, tapi Guardian Stone-nya hilang semua. Jadi cuma tinggal bawaan Guardian Stone yang api. Guardian Stone api itu banyak banget di break di Zebenstanier karena rata-rata pada pakai itu ya. Kita langsung siram. Aneh awaken-nya yang attack guys. Jadi attack powernya gede banget Bathory. Oke. Kita udah selesaiin Zebenstanier. Kita prioritas selesaiin dulu quest harian. Kita lihat yang bisa didapat dari events. Berapa life stone events. Oke, 30 menit lumayan. Sisanya 30 menit nanti setelah kita selesaiin quest-quest sisanya. Nah, ini ada Heroes Challenge. Ini buat yang lebih rajin lagi, dapatnya Levi Stone. Bisa dipasang
kuncinya sih untuk hero-hero yang keterkaitannya lebih dekat. Ini ada kayak garis gini kan guys, garis tebal gini. Pasangin hero-hero yang keterkaitannya erat, nanti poinnya bakal cepet naik. Misal kalau untuk green itu biasanya aneh pakai ini sih, Rera bisa. Rera mana Rera? Biasa lihat icon fatcore, begitu lihat ikonnya nggak fatcore jadi kayak lama gitu guys. Oke, udah 11. Selanjutnya kita pasang bebas saja. Untuk Anas itu ke Batori mana Batori. Langsung kan guys, karena keterkaitannya erat, jadi poinnya cepet naik. Sisanya bebas. Oh, rare-nya harus 3 ya. Ini udah rare. Rare-nya baru 1 guys. Rare. Oke, 1 lagi rare-nya. Untuk hijau rare tuh siapa ya? Susah deh, kita pasang rare yang ini aja, Zeon. Dapat. Kita collect. Nah, sekarang kita buka hero-nya. Gimana caranya sih untuk nyetel hero supaya quest hariannya cepat? Tadi combat powernya harus di atas 1.740 sekian ya guys. Oke, pertama kita lihat untuk Rudley aneh nggak fatcore, tapi aneh core share dari Rera, jadi hitungannya dia udah fatcore. Combat powernya udah gede, 406.000 kalau nggak salah. Terus fated equipmentnya lengkap ya guys, usahain minimal level 30. Kalau bisa dinaikin 40 juga nggak apa-apa. Ini udah 40. Jadi resource buat forgingnya habis, jadi nggak bisa dinaikin. Hero fated yang kedua Rera. Ini ngebantu banget karena combat powernya gede, 514.000. Jadi quest harian bisa lebih gampang. Terus hero fated ketiga adalah Jinai. Pasangin fated equipment semua guys. Dan enhancementnya kalau bisa mentok ya, level 5. Ini ngebantu banget buat naikin combat power. Jadi enhancement itu juga ngaruh ke combat power. Terus berikutnya tadi kita ke Navit. Nah, paling enggak hero-nya itu kepasang ini guys, legendary. Bukan yang rare, legendary equipment. Terus kita bisa enhance hero-nya. Kalau misalnya combat powernya masih kurang dikit-dikit, kita enhance saja. Caranya kayak gini. Udah enhancement plus 3, kita tambahin 2. Nah. Oh, belum di enhance ternyata guys. Belum di enhance. Ya udah kita enhance kalian. Sukses. Kita pakaiin aja resources yang gampang dicari. Untuk yang susah dicari harus selalu kita simpan. Terus mana lagi ya tadi ya? Untuk hewan legendary juga equipmentnya. Firis legendary juga. Kemudian barrel legendary juga semua. Untuk Auril juga semua, edit juga semua. Jadi karena ketolong Rera sih guys, jadi hero-hero yang biasanya nggak perlu dipasangin fated equipment nggak apa-apa. Tergantung dari hero yang kepasang fated equipment kalian yang paling OP itu combat powernya berapa. Contoh hero biasa yang aneh pakein fated equipment. Aneh buka satu-satu ya, aneh lupa.
Oh ya, aneh juga nggak punya Ani Fatcore ya. Itu GG banget guys. Kalau yang udah punya di build aja. Mana ya? Apa di atas ya? Nero? Bukan Fated Equipment juga. Iris bukan. Nih kayak ini Iden. Jadi ada satu quest yang combat powernya aneh nggak sampai ke bisa quick battle, jadi aneh pasangin dia satu Fated Equipment. Levelnya udah 40. Lumayan, jadi combat powernya bisa naik lumayan signifikan. Astarte enggak. Nah, Metron juga nih. Jadi buat quest hari Senin itu aneh pakein dia supaya quest harian bisa lebih cepat. Sernado juga. Scarlet juga. Jadi kayak gitu guys. Biar quest hariannya cepat dengan combat powernya tinggi. Oke, untuk penjelasan gimana caranya supaya kita bisa kelarin quest harian dengan cepat, itu mungkin segitu aja dulu. Karena kita bisa ngabisin waktu buat yang lain-lain, buat ini selesaiin chapter segala macam. Untuk quest-quest yang butuh waktu buat nyelesain. Nah ini kalau tadi posisinya travelernya jauh-jauh, tinggal aja guys. Karena percaya atau enggak, nanti mereka juga bakal balik kayak gini. Tahu-tahu mereka dekat. Kita ambilin. Dan yang Exodium. Ternyata kapalnya bisa rusak guys. Nggak tahu karena battle sama naga atau gimana. Dan rewardnya masih belum gitu kelihatan sih. Nah selanjutnya aneh mau exploration. Aneh pindah dulu ke Lenombe. Gokil guys, punya pesawat yang ada kayak balkonnya di atas tuh. Kalau zaman dulu bener-bener orang kaya guys. Kita ambil. Kita langsung explore aja. Oke, segini dulu teman-teman. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya atau tanya guide atau combo hero, bisa langsung komen aja. Terima kasih, dan please tolong di like dan subscribe. Mari kita bangun channel Anak Indonesia buat bisa lebih berkarya lagi ke depan. Terima kasih dan sampai jumpa di postingan channel berikutnya. Bye bye.